Saja TV, kita kembali di Ustaz Menjawab. Hari ini tema kita tentang tadarus dan Lailatul Qadar. Kenapa kita pilih tadarus tentang ayat-ayat Lailatul Qadar? Karena menurut mazhab Syafi'i, nanti malam itu sangat kemungkinan terjadi Lailatul Qadar tanggal 27 Ramadan. Tapi Lailatul Qadar ini rahasia Allah SWT. Kadang-kadang sudah, kadang-kadang belum. Tapi batas akhir itu 27 atau 29. Tapi karena Ramadan 29 tahun ini sudah hari raya, maka batasnya 27 Ramadan. Baik, kita kembali ke tadarus. Silakan Ibu membaca satu ayat dulu, ayat tentang Lailatul Qadar. Ya, baik pemirsa TV, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Di sini ada kalimat inna dan ada kalimat hu, ya. Dhamir hu. Inna ini kalau dimulai dengan inna itu adalah hal yang paling penting. Sesungguhnya, sungguh-sungguh penting sekali itu. Jadi informasi dari Allah yang sangat penting. Anzalnahu, kami turunkan. Hu itu apa? Al-Quran. Jadi hu itu dhamir, kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami itu Allah. Nah kami itu pengganti Allah, ya. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Laila itu malam, Qadar itu artinya kemuliaan. Walaupun Qadar itu juga artinya banyak, ya. Penetapan itu juga Qadar, arti penetapan. Qadar juga bermakna kemuliaan. Qadar juga bermakna sempit. Qadar juga bermakna sudah begitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapi dalam ta'rif syariah Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam. Malam apa? Kita dengar di ayat kedua. Silakan. Nah, ini Allah bertanya kepada kita. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Kalau Allah mulai dengan adraka, itu sesuatu yang penting juga. Misalnya hari akhirat, wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau hari kiamat itu? Artinya hari kiamat itu hari yang penting. Kalau yang penting-penting itu Allah bertanya dengan adraka. Maka Lailatul Qadar ini adalah hal-hal yang sangat penting. Pasti ada, tidak perlu kita ragukan. Tahukah engkau wahai manusia, wahai umat Muhammad, malam Lailatul Qadar itu ditanya oleh Allah dulu dan kemudian Allah menjawab sendiri di dalam ayat ketiga. Silakan baca. Nah, ini pemirsa JTV, Allah menjawab Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ternyata malam Lailatul Qadar itu lebih mulia dari 1000 bulan. Nah, apa yang mulia di situ? Mulia ibadah. Kalau kita beribadah pada saat Lailatul Qadar itu terjadi sama dengan kita ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Coba bayangkan, usia kita barangkali tidak sampai di situ. Kita rata-rata 60-an, 70-an sudah meninggal. Hanya satu-satu orang Aceh yang panjang umur, ya. Kalau almarhum guru saya Talsya Tiali Bacah Talsya itu sampai lebih
100 lebih. Itu beliau adalah guru saya di bidang sastra. Saya pernah bekerja bersama beliau di lembaga adat Aceh dulu, Laka. Sudah almarhum beliau, panjang umur alhamdulillah. Tapi rata-rata umat Muhammad ini berusia 60-an, 70-an. Jadi orang yang mendapat Lailatul Qadar itu orang yang sangat beruntung, karena dia kalau tiap tahun mendapat Lailatul Qadar bisa jadi karena itu rahasia Allah. Ada orang ulama atau orang abid, orang-orang taat dalam hidupnya ya mendapat beberapa tahun. Tahun ini dapat dia, tahun yang akan datang dapat, tahun yang lalu juga dapat. Jadi dia dapat Lailatul Qadar, tolong dihitung aja. 83 tahun, 83 tahun, 83 tahun. Bulat-bulat langsung surga kira. Ya. Jadi untuk sementara kita minta tambahan dari Hajah Ainul Jariyah tentang Lailatul Qadar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Baik pemirsa JDV yang dirahmati Allah SWT, setelah kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan ibadah. Kenapa? Karena Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruh. Malam itu turun para malaikat, beribu-ribu, beratus ribu turun, dipimpin oleh malaikat ruh. Siapa itu malaikat ruh? Malaikat ruh itu adalah Jibril. Jibril alaihissalam juga bernama Ruhul Kudus. Jadi di situ disebut waruh. Tapi di tempat lain disebut Ruhul Kudus. Itu malaikat Jibril. Malaikat ini malaikat yang paling mulia, yang paling utama, pemimpin para malaikat. Kalau dalam makhluk manusia, yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi dan rasul, penghulu para manusia. Sedangkan di kalangan malaikat penghulunya adalah malaikat ruh, Jibril alaihissalam. Jadi untuk apa para malaikat turun? Maka disebut dengan malam itu juga malam sempit. Tadi kan Qadar itu sempit. Yang sempit itu pintu langit. Karena malaikat berdesak-desakan turun ke bumi. Dan di bumi juga sempit karena penuh dengan mungkin jutaan, tapi tidak dijelaskan berapa malaikat turun ke bumi. Apa tugas malaikat itu? Fiha biizni rabbihim min kulli ams. Jadi pada malam itu para malaikat ditugaskan oleh Allah SWT untuk mentadbirkan dunia ini, bumi ini, atau untuk mengurus, ya, tadbir itu mengurus. Mengurus tentang apa? Di dalam hadis dijelaskan mengurus tentang rezeki manusia, mengurus tentang usia manusia, mengurus semuanya, berapa kali terjadi gempa di tahun itu, berapa kali terjadi banjir, berapa kali terjadi meletus gunung. Itu semua diurus oleh para malaikat itu ada atas izin Tuhannya, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu berada di bumi hatta matla'il fajr, ya, hingga keluar matahari fajar, matahari lah, ya, keluar matahari. Dan tanda-tanda Lailatul Qadar itu pemirsa JTV yang dirahmati Allah, di pagi hari itu matahari terbit kemerah-merahan, tidak panas. Dalam hadis diceritakan kenapa hari itu tidak panas.
rupanya malaikat naik ke langit dengan sayap-sayapnya, jadi tidak bisa disinari panas ke bumi. Jadi bagi kita umat Islam, ini adalah sebuah kepastian janji Allah, berita dari Allah, Lailatul Qadar itu ada, bukan tidak ada. Kalau ada yang menganggap fiksi itu, misalnya dikatakan Lailatul Qadar itu fiksi, tidak ada. Itu orang-orang yang tidak beriman kepada Al-Quran. Kalau kita orang-orang beriman kepada Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, itu pasti ada. Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah SWT, sangat menarik. Jadi begini, kita buka kesempatan untuk bertanya sekarang ya. Siapa? Ya, Ibu Susan ya. Ini ibunya Pak Kecik Gampung Langsepeng. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Pak Ustaz, malam Lailatul Qadar itu kan hanya orang-orang tertentu yang bisa dapat. Iya. Mungkin kami atau khususnya saya tidak bisa mungkin dapat khusus malam Lailatul Qadar itu. Tapi kita kan nggak tahu tuh malam Lailatul Qadar itu mungkin pada saat Lailatul Qadar itu kita juga berdoa, kita juga memohon kepada Allah apa yang kita inginkan. Terus, nah itu gimana tuh? Apakah doa kita dikabulkan? Terus dosa-dosa kita diampunkan? Hanya itu, Pak. Apa Bunda yang jawab? Oh, saya jawab ya. Baik pemirsa JTV dan Ibu Susan. Jadi semua hamba Allah yang beriman akan mendapat Lailatul Qadar. Ini obat saja. Bahkan Tapi sudah harus mendapat. Tanpa kita sadari sudah dapat. Lailatul Qadar ini berbagai bentuk ya, bukan satu bentuk. Misalnya bagi ilmuwan, seseorang yang meneliti tentang alam, ya, khalaqas samawati wal ardh, itu, mereka mendapat ilmu baru. Misalnya bagaimana supaya setiap orang bisa memegang HP, bisa komunikasi. Mereka ciptakan dengan ilmu yang diberikan Allah, mereka ciptakan satelit, dinaikkan ke langit. Jadi kita bicara ini, kenapa TV bisa ada di setiap rumah? Rupanya semua suara kita, gambar kita dilarikan dulu ke langit. Coba bayangkan, ke Palapa satelit. Dari satelit itu dikirim ke rumah-rumah orang. Jadi orang yang menciptakan satelit itu, walaupun orang kafir, ya, orang kafir memang tidak mendapat Lailatul Qadar, mereka mendapat uang saja. Tetapi bagi orang Islam juga, orang Islam bekerja di situ. Jadi banyak sekali manfaat televisi, banyak sekali manfaat Google. Kita bisa belajar di Google, bisa belajar hadis, ayat Quran. Bagi orang-orang itu kan sudah dapat semacam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Ini bagi ilmuwan. Tapi bagi seorang ulama, bisa jadi Allah memberikan ilmu yang gaib, ya, ilmu yang mereka itu disebut ilmu kasyaf atau ilmu laduni. Bertambah ilmu. Ulama itu sudah alim, tapi lebih alim lagi diberikan oleh Allah. Nah, bagi kita yang bukan ulama, ya, orang biasa kita ini juga mendapat Lailatul Qadar dengan cara lain. Bagaimana caranya? Saya ceritakan sekarang. Caranya, kita diberi keimanan yang teguh. Kita tidak mau berbuat dosa karena takut kepada Allah. Kita memelihara diri, bertakwa kepada Allah. Itu Lailatul Qadar bagi kita. Kalau dulu kita sebelum dapat Lailatul Qadar tinggal salat, punya mulut yang tidak bagus, suka memfitnah orang, suka gosip dan sebagainya. Tetapi tahu-tahu setelah Ramadan kita menjadi orang yang memelihara diri, tidak pernah ghibah, tidak pernah gosip, menjaga waktu salat, berbaik-baik dengan tetangga.
kita sudah dapat Lailatul Qadar. Sudah dapat Lailatul Qadar. Nah, bagi orang-orang kaya, itu sudah banyak sekali dapat Lailatul Qadar orang kaya itu. Kayu sujud kepadanya, Bu. Jadi sujud kayu. Kaya sujud. Orang-orang kaya itu. Kenapa saya katakan orang kaya itu dapat kaya sujud? Jadi ranjangnya jati. Kursinya jati. Mejanya jati, kayu jati pun sujud ke rumah orang kaya. Besi juga sujud. Mobilnya itu kan. Tapi yang penting takwa kepada Allah SWT. Bagi orang miskin juga dapat Lailatul Qadar. Bagaimana? Kalau orang miskin itu tidak dengki, kalau orang miskin itu berbaik-baik, orang kaya tetangganya akan kasih sayang, dipanggil ke rumah, Pak ya. Ada apa? Ini ada zakat saya. Ketemu lagi orang lain, tolong ke rumah, ini zakat. Tahu-tahu orang miskin itu rezekinya mudah, hatinya juga baik, berdoa kepada orang kaya. Yang tidak dapat Lailatul Qadar, orang miskin yang dengki. Dengki, menjelek-jelekkan orang kayanya, cukup itu mencuan. Jih pegawai negeri, yang hanya itu mencuan apa nih? Itu kan sudah dosa dia. Sudah. Pemirsa Atia TV, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.